Siap nggak? Ya. Oke, puji Tuhan. Berarti diberkati pulang nanti ya. Kita buka Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Kita baca bersama-sama. Lukas 5 ayat 33 sampai 39 kita baca bersama-sama. Ya, bisa tolong ditayangkan. Udah? Yes. Ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayo ayat 36. Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Anggur tua itu baik. Oke. Luar biasa sekali ayat-ayat kita baca tadi. Orang Farisi datang kepada Yesus dan murid Yohanes, bertanya. Intinya mereka mau berkata kepada Yesus, kenapa Yesus dengan anak buahnya itu tidak berpuasa? Intinya itu pertanyaannya. Nah, dia mengatakan biasa orang Farisi dan orang-orang murid Yohanes ini berpuasa. Padahal Yesus bukan tidak mengerti apa arti berpuasa. Karena sebelumnya di Markus dijelaskan, Yesus mengatakan kepada mereka, kalau berpuasa itu muka jangan muram, muka jangan seperti orang munafik. Artinya Yesus sebelum ditanya sudah mengajarkan hal tersebut. Itu bisa dibaca di di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Di Markus juga diajarkan sewaktu orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes ini bertanya kepada Yesus, di Markus dijelaskan masa itu masa mereka berpuasa. Jadi artinya begini, artinya semua orang Israel berpuasa, sedangkan murid dan Yesus tidak berpuasa. Intinya di situ. Nah, itulah timbul pertanyaan itu. Nah, kemudian Yesus pernah mengajarkan kalau berpuasa itu muka jangan muram, kemudian jangan seperti orang munafik. Berpuasa itu bukan dilihat orang. Itu yang Yesus maksudkan. Berpuasa bukan dilihat orang, bukan dipuji orang. Nah, Yesus katakan pada saat kita berpuasa, kalau mau dilihat orang, dipuji orang, kita sudah mendapatkan upahnya. Nah, justru Yesus mengajarkan waktu itu cara baru berpuasa. Cara berpuasa apa? Minyaki kepalamu, kemudian apa? Cuci mukamu. Puasa tidak perlu ditunjukkan kepada orang-orang. Karena apa? Karena upahnya dari Tuhan. Apa yang
Yesus katakan itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun yang lalu. Di Yesaya 58 berkata begini, ada dua macam puasa. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan dan puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua macam puasa, ya. Nah, Yesaya berkata begini, puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu pada saat kita berpuasa kita tidak pernah merendahkan diri kita. Artinya apa? Kita masih tetap sombong. Itu Tuhan nggak berkehendak. Kita bisa puasa, kuat puasa, misalnya bisa puasa 40 hari. Tapi pada saat kita melakukan puasa itu kita tidak merendahkan hati, itu sama aja Tuhan nggak berkehendak untuk puasa tersebut. Dan apalagi yang Tuhan tidak kehendaki pada saat kita berpuasa. Kita sibuk mengurusi urusan kita pada saat kita berpuasa. Padahal kan inti puasa kita sebenarnya membangun apa? Relation sama Tuhan. Nah, kita lagi sibuk mengurusi urusan kita. Nah, ya saya juga katakan, kita berpuasa, kemudian kita mendesak buru-buru kita. Artinya karyawan-karyawan kita paksa, ya. Nah, itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian bisa berpuasa tapi bisa berbantah-bantahan. Jujur, ayo terjadi di mana? Di rumah. Bisa berpuasa loh, bisa. Tapi masih bisa berbantah-bantahan di rumah. Itu Tuhan gak kehendaki. Itu Yesaya udah katakan. Itu ratusan tahun sebelum Yesus datang. Sudah diperingatkan kepada bangsa Israel. Bahkan Yesaya katakan bisa berpuasa, bisa berkelahi. Loh, itu lebih keren lagi ya. Bisa berpuasa, bisa Nah, itu Tuhan tidak kehendaki. Sahabat aktivisi, Tuhan tidak kehendaki sama sekali ya. Nah, sehingga berpuasa yang tidak Tuhan kehendaki adalah sifatnya itu untuk apa? Diri kita sendiri. Jadi berpuasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah tujuannya untuk diri sendiri. Nah, ya saya katakan kalau puasa yang demikian itu tidak didengar Tuhan. Nanti baca deh di Yesaya 58. Berpuasa yang demikian tidak didengar oleh Tuhan karena kepentingan diri sendiri. Dan lebih ekstrim lagi dikatakan tafsiran dari teolog dikatakan seolah-olah kita memaksa Tuhan. Seolah-olah kita, apalagi bukan hanya memaksa Tuhan loh, tetapi kita memperalat Tuhan. Nah, itu berpuasa yang tidak dikehendaki. Orang Farisi itu kan berpuasa tujuannya apa? Makanya dia bertanya kepada Yesus kan. Mereka tujuannya tradisi aja. Karena sudah diperingatkan dari zamannya Yesaya. Jadi puasa mereka jadi tradisi. Tidak ada membangun diri sendiri. Berpuasa itu membangun diri sendiri, kemudian membangun relation dengan Tuhan. Itu berpuasa yang benar. Nah, Yesaya bukan hanya mengatakan berpuasa yang tidak dikehendaki Tuhan, tapi dia mengajarkan juga berpuasa yang Tuhan kehendaki. Jadi balance. Yesaya ini balance mengajarkan itu. Nah, berpuasa yang dikehendaki Tuhan adalah dari dalam diri kita, memiliki hati yang murni. Bukan dengan semangat agamawi. Jadi gini loh, teman gue puasa semua, gue ikutan puasa tanpa tahu maknanya. Jadi ya saya katakan, jadi itu dari dalam diri sendiri. Kemudian bukan dengan semangat agamawi buat kita semua. Nah, sehingga berpuasa yang benar adalah itu dia membuka belenggu. Contohnya gini, saya jangan bilang yang lain, saya punya misalnya contoh belenggu tidak bisa bangun pagi misalnya, contoh. Nah, kita berpuasa buat kita untuk bisa bangun pagi, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu lebih baik. Kemudian apa lagi? Ya suka bohong-bohong dikit misalnya, kan namanya bohong. Nah, kita berpuasa supaya tidak bohong.
Jadi tujuannya apa? Memperbaiki diri kita. Artinya diri kita masih punya belenggu-belenggu, itu kita berpuasa supaya kita bisa lepas dari belenggu itu. Nah, itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian apa lagi? Melepaskan ikatan atau taliku. Ya, contoh yang simpel soal makanan deh. Pokoknya kalau gua ketemu makanan itu gua makannya banyak. Nah, itu kan berarti kayak ada ikatan kan? Kan tidak harus begitu. Nah, tapi ini simple lah, yang simple lah. Ada banyak hal. Pasti sahabat aktivis tahu sendiri punya ikatan apa, punya belenggu apa, ya kan? Atau yang paling gampang, suka minum. Minum apa? Coca-Cola. Enggak, minuman keras. Nah, itu a part of ikatan, bagian. Nah, kita puasa untuk lepas dari itu. Atau terikat apa? Smoking misalnya. Kita puasa supaya bisa lepas dari smoking, dari rokok. Nah, itu puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Dan memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Jadi artinya apa? Kita berpuasa, berdoa untuk orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Yesaya ngajarkan demikian. Nah, lebih dalam lagi Yesaya ajarkan itu apa? Memecahkan roti bagi orang lain. Artinya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lebih tinggi lagi apa? Ini sulit dilakukan. Saya katakan ini sulit. Tapi ada yang melakukan. Ada. Membawa orang miskin ke rumah. Sulit, tapi ada. Itu berpuasa yang Tuhan kehendaki. Apalagi? Ayo. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Nah, mungkin secara kata-kata itu orang telanjang di jalan, tapi bisa juga orang yang tidak mengenal firman Tuhan, sehingga dia, kan firman Tuhan itu berkata, pakaian kita pakaian putih kalau orang kudus kan. Nah, kalau tidak punya pakaian artinya dia belum dilingkupi oleh kekudusan, artinya belum tahu kebenaran. Nah, kita berpuasa untuk orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Nah, itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, intinya apa, sahabat LTVC? Berpuasa yang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak fokus kepada diri kita, tetapi apa? Fokus kepada orang lain. Itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Paulus menulis di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari puasa. Kita berpuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan belenggu, itu puasa, ya. Itu power dari Tuhan untuk kita. Nah, itulah puasa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di ayat 34 Yesus menjawab. Coba perhatikan. Yesus jawab kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Yesus sebenarnya lagi berbicara dengan mereka bukan soal waktu. Puasa ini bukan soal waktu. Bukan soal misalnya, oh waktunya puasa ada tanggal berapa sampai tanggal berapa kita puasa. Enggak. Jadi Yesus lagi bicara bukan soal waktu. Dia lagi berbicara bagaimana kita itu kalau selagi dengan Tuhan itu membangun komunikasi. Bukan puasa. Harus hati-hati, ya. Kita harus tahu kapan waktu kita lagi dialog sama Tuhan, lagi berkumpul sama Tuhan, ya, lagi bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak ada waktu yang ditentukan untuk berpuasa di sini. Orang Farisi saat itu dan murid-murid Yohanes itu berpuasa hanya secara jasmani aja, tidak membangun rohaninya saat itu. Sedangkan pada saat kita dekat dengan Yesus, kita lagi membangun apa? Rohani kita, ya. Nah, cara tradisional dan rutinitas agamawi yang dijalankan itu tidak akan membangun kehidupan rohani kita. Roh kita tidak akan dibangun, ya. Sehingga Tuhan mau katakan, cara you berpuasa
Intinya dengan cara saya dan murid-murid saya berpuasa itu berbeda. Itu intinya Tuhan mau katakan, ya. Caranya berbeda. Kalau kalian terikat dengan waktu, kalau saya dengan murid-murid saya tidak terikat dengan waktu. Puasa itu bicara hubungan, ya. Jadi pada saat kapan Tuhan suruh puasa, itulah puasa. Sulit nggak? Sulit, karena kita berjalan dalam roh. Itu sulit sekali dan butuh kepekaan dan butuh kita melatihnya. Apabila kita melakukan puasa itu dengan ada waktu-waktu yang tertentu, itu tidak membangun rohani kita. Kita terikat kepada satu rutinitas saja. Nah, di Roma 14 ayat 17 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa? Puasa itu bukan hanya sekedar kelihatan rohani, sahabat LTVC. Apabila tadi saya katakan puasa yang dikehendaki Tuhan dengan tidak dikehendaki Tuhan. Nah, apabila puasa itu dilakukan dan tidak dikehendaki Tuhan, itu jadinya apa? Cuma dia kurusin badan, Bapak Ibu, sahabat TVC, ya. Intinya Yesus mau katakan itu. Jadi berpuasa itu harus ada maknanya, harus ada gunanya. Intinya adalah untuk membangun diri kita. Kalau bukan itu, hanya ngurusin badan. Oleh sebab itu puasa itu harus memiliki dilakukan dengan hati yang tulus. Harus dilakukan dengan hati yang tulus buat kita semua, ya. Jadi enak sekali kita mengatakan, oh ya berpuasa, tapi harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Kemudian ayat 35 Yesus berkata begini, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa sih maksudnya? Tuhan mau mengatakan, ya, puasa bukan untuk mengubah Tuhan. Ini artinya ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi bukan bersama-sama dengan Tuhan kita berpuasa, menarik perhatian Tuhan. Tadi kan lagi Tuhan bilang, ini murid lagi bersama-sama saya, gak mungkin berpuasa. Jadi waktu bersama Tuhan, kita gak perlu berpuasa untuk menarik perhatian Tuhan, ya. Tuhan mau katakan, berpuasa itu bukan untuk mengubah aku, tetapi mengubah siapa? Diri kita sendiri. Gini, saya senang dengan khotbah Pak Sudarmaji Said. Dia suka sekali itu berkata begini. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan itu berkata begini. Saya lagi puasa Daniel. Itu Pak Sudarmaji sering ngomong. Saya lagi puasa Esther. Saya lagi puasa Yesus 40 hari. Cuman makan sekali sehari. Pak Sudarmaji ngomong begini, di Alkitab itu menulis yang puasa Daniel, bukan puasa bukan saya ikutin puasa Daniel. Itu Daniel berpuasa, kemudian Esther berpuasa. Nah, tujuannya apa? Esther berpuasa untuk bisa bangsanya selamat. Daniel berpuasa untuk apa? Juga bangsanya. Hal-hal besar yang mau dilakukan. Bukan untuk kepentingan Daniel sendiri, tetap jadi misalnya jadi pejabat di Babilonia, enggak. Ya, tetapi untuk orang-orang lain. Nah, pada saat kita berpuasa dan kita berhasil merubah diri kita, itu artinya apa? Artinya kita batinia kita meningkat dari waktu ke waktu. Lahiriah kita kan merosot tuh, kata Rasul Paulus, ya kan? Nah, kita berpuasa pada saat kita bisa melepaskan tadi yang saya katakan, ada ada ikatan, ada belenggu, ada macam-macam hal. Nah, itulah yang membuat batin kita naik, ya, sahabat LTVC. Memang ini tidak enak, saya tahu ini nggak enak karena nggak semua orang suka, ya. Nah, Yesus menegur orang Farisi kan, dia katakan begini,
Orang Farisi, kamu menaruh beban kepada orang lain tapi engkau sendiri tidak lakukan. Benar nggak? Padahal dia katanya berpuasa. Which is dia tidak change dia punya diri kan. Tapi dia mau orang lain berubah. Dia nggak berubah gitu loh. Nah, kemudian Yesus katakan apa? Suka mencari ketenaran, suka ada di depan orang, duduk di depan, semuanya suka dihargai, dipuja, dipuji. Ya kan? Itu orang Farisi. Ditegur sama Yesus. Suka duduk di depan tempat-tempat yang terhormat. Nah, bahkan poin yang paling penting Yesus katakan menutup pintu kerajaan di depan orang. Waktu itu dia tegur orang-orang Farisi. Oleh sebab itu, ya ini kita bisa mengerti makna daripada berpuasa itu buat kita semua. Ya. Lanjut ayat 36. 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 36. Yesus tidak mengatakan yang lama dan yang baru. Berarti itu. Tetapi apa? Yang tua dan baru. Kalau kita baca tadi kok kayak nggak ada hubungannya. Harusnya kan yang lama, yang baru. Tapi ini bicara yang tua dan yang baru. Ya, seperti tidak ada hubungan sama sekali kok. Tua sama yang baru. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Saya kasih contoh deh. Kita kalau udah terbiasa, udah lama melakukan suatu aktivitas, gampang nggak diubah? Jujur ya. Contoh cara masak aja. Cara masak, ada yang bilang memang dia udah biasa masak, harus dari kanan dulu. Tapi kalau kita dari kiri katanya salah. Itu soal apa? Kebiasaan kan. Nah, begitu lama udah dilakuin aktivitas yang sama, itu buat orang sulit berubah. Contoh, ya kan? Tiap hari bangunnya jam 7 pagi, ya tetap jam 7 pagi, suruh bangun jam 5, bisa? Sulit, itu simpel sekali. Alex, gimana Alex? Bisa? Tadi dia ngomong susah. Oke. Nah, artinya ini luar biasa. Baju yang sudah tua kemudian dibandingkan dengan baju yang baru, dikatakan apa? Menggunting ataupun mengoyakkan baju yang lama untuk ditempel di baju yang tua. Artinya apa? Sebenarnya yang tua ini sudah tidak layak pakai kan? Tetapi Yesus katakan kalau ini digunting, ditempelkan, berarti apa? Ini sudah tidak layak pakai, ini sudah robek. Kemudian ini yang baru juga robek. Dua-dua robek, tidak bisa dipakai, ya kan? Nah, baju yang sudah tua itu tidak fleksibel lagi. Karena baju yang baru itu kan fleksibel. Kalau dicuci masih bisa susut. Itu kan secara teknis bahan ya. Nah, benar yang dikatakan Yesus, karena baju yang tua itu tidak fleksibel, dia tidak bisa lagi menahan fleksibilitas baju yang baru. Pada saat dia susut, dia akan menarik kain yang sudah tua itu menjadi robek kan. Jadi rusak semua, baju yang baru dikorbankan rusak, kemudian yang ditempel juga rusak. Nah, ini penting buat kita ya. Nah, sebenarnya Yesus mau mengajak kita berpikir normal-normal saja. Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Nah, arti daripada baju ataupun kain yang tua yang koyak itu apa sih? Artinya, ini bicara hati kita. Jadi kalau hati yang yang masih belum sempurna di hadapan Tuhan, itu seperti kain baju tua yang koyak. Itu hati kita. Dan itu tidak bisa ditambal. Harus Tuhan berikan apa? Hati yang baru kan. Yeskiel katakan hati yang baru. Jadi kita tidak bisa menambahnya. Kekudusan digambarkan
dengan pakaian putih. Ya. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-36 ini, sudah terlalu lama bangsa Israel tidak berjalan dengan kekudusan sebenarnya. Makanya Yesus katakan ini kain yang sudah tua, harus diganti dengan yang baru. Tapi mereka tidak mengerti. Tuhan datang memberikan kita apa? Segala sesuatu menjadi baru. All things new sebenarnya. Nah, bangsa Israel dan orang Farisi maupun murid Yohanes tidak bisa mengerti, sehingga dia bertanya soal hal-hal kecil yang menjadi tradisi. Padahal Tuhan datang itu pelan-pelan mau nyampaikan bahwasanya aku loh ini Mesias. Tapi mereka tidak mengerti ya. Sudah terlalu lama. Tuhan mengkasih mereka pakaian baru, mereka nggak mau. Tuh, bayangin. Kadang-kadang kita begitu. Tuhan pengen kasih kita baju yang baru, kita nggak mau. Kita mau baju yang lama, yang sudah robek. Robek itu tadi yang saya katakan di depan, ikatan-ikatan, belenggu dan semuanya. Itu robek. Kita tidak mau dikasih yang baru. Sayang kan? Sayang sekali buat kita kalau tidak mau dikasih yang baru. Nah, kita lanjut ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan air anggur yang baru ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Apa sih anggur baru? Sahabat aktivisi. Tadi ini ada dua ilustrasi. Tadi dikasih baju baru, ya kan? Nggak mau. Ini dikasih anggur baru. Anggur baru itu bicara berkat berlimpah. Apalagi bicara sukacita, bicara damai sejahtera. Anggur baru itu bicara penebusan Tuhan. Anggur baru itu bicara kuasa darah Yesus. New wine itu berbicara yang luar biasa dari Tuhan. Nah, di Tuhan katakan anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama. Kenapa sih nggak bisa? Kantong kulit yang lama itu keras. Dan tadi yang saya bilang tadi, udah terbiasa melakukan sesuatu hal, susah diubah, jadi keras. Nah, apalagi di dalam kantong kulit yang lama itu ada ragi. Makanya kita harus membuang ragi yang lama. Jadi kita berurutan di Januari ini. Di minggu pertama kita bicara batinia harus meningkat. Minggu kedua kita bicara hati. Minggu ketiga kita bicara ragi. Di ayat yang kita baca ini menyangkut ketiga-tiganya. Kita mau batin kita meningkat, ya. Kita mau hati kita teguh kuat. Kita mau membuang ragi yang lama. Caranya cuma satu, kata Tuhan. Kita harus menyediakan apa? Kantong yang baru. Pak Chandra udah langsung ngomong, dia ngerti. Kantong yang baru, new apa? New bag lah. Bahasa Inggris ngerti dia dikit-dikit ya. Oke. Jadi kantong yang baru. Ini yang penting buat kita ya. Karena kalau anggur yang baru dituangkan ke kantong yang lama, kalau dia kan sudah ada raginya itu. Nah, itu akan merusak semuanya, merusak kulitnya, merusak anggurnya, sehingga menjadi apa? Bocor. Nah, apabila kita terima berkat dari Tuhan, kita nggak sediakan kantong baru, bocor nggak? Bocor. Kita terima berkat, kita banyak. Pola kita yang lama kita nggak ubah. Kita spending uang nggak hitung misalnya kan, bocor. New, kita harus pakai kantong yang baru supaya nggak bocor dalam kehidupan kita. Ya, mau nggak kita sukacita kita terbuang di rumah? Pasti nggak ada yang mau, ya kan? Sukacita damai sejahtera terbuang di rumah, ya kan? Mau nggak kita dikasih Tuhan power,
kita nggak bisa pakai, kan nggak mau, sayang kan? Ini buat kita jadi kuasa darah Yesus itu jadi sia-sia buat kita semua. Penebusan Tuhan itu jadi sia-sia. Nah, apa yang dimaksud anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama, sahabat aktivisi? Ini penting sekali. What is that means? Apa artinya? Gini, anggur baru dituang ke kantong kulit yang lama. Artinya apa? Udah terima Tuhan? Jawabnya, ya, anggur baru dong. Sudah ngaku dosa? Iya, anggur baru kan? Nah. Sudah baptis? Iya, anggur baru. Sudah pelayanan? Iya juga, anggur baru. Tapi cara hidup yang lama belum diubahkan. Kemudian cara hidup yang lama itu kan kantong yang tua itu, raginya ada di dalam. Itu maksudnya Tuhan ya. Sehingga ragi itulah yang membuat semuanya tidak sempurna jadinya, membuat segala sesuatunya tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ragi itu membuat orang tidak fleksibel. Ragi itu membuat orang tidak fleksibel. Jadi artinya kaku, terikat ya. Tuhan mau di tahun yang baru ini kita siap terima anggur baru dengan menggunakan apa? Kantong yang baru. Jadi tahun 2024 ini anggur baru, kantong yang baru. Ayat yang terakhir, saya tahu kalau terakhir pasti semua suka. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Kenapa Yesus mencari murid-muridnya bukan dari Yerusalem, tetapi dari Galilea? 12 murid itu loh, dari Galilea, bukan dari Yerusalem. Nah, karena di Yerusalem itu banyak sekali orang Farisi, kemudian yang ahli-ahli Taurat di sana. Kalau jadi murid Yesus keras, nggak fleksibel, nggak bisa belajar. Yang bisa nantinya nentang Yesus. Oleh sebab itu dia carilah orang-orang di Galilea yang apa? Yang masih fresh. Orang-orang di Galilea itu masih fresh, artinya masih bisa diisi dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Dan orang-orang di Galilea itu orang-orang yang fleksibel, gampang menerima sesuatu yang baru, gampang mencerna sesuatu yang baru. Oleh sebab itu ya, murid-murid Yesus mencari Yesus mencari murid-muridnya di sekitar Galilea. Nah, bangsa Israel saat itu mayoritas tidak mau mendengar kabar baik. Artinya tidak mau menerima anggur yang baru. Ini kalau kita baca, kadang-kadang itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau menerima anggur baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sometimes, tidak selalu, tapi kadang-kadang. Kapan? Tuhan bilang, ikutlah aku. Ikut. Kadang-kadang kita tidak mau. Nah, kenapa kita suka yang lama? Saya punya satu ilustrasi. Suatu saat, ini waktu saya bekerja. Jadi saya ada 3 orang untuk kami berdialog. Ya. Sulit merubah sesuatu yang sudah lama atau yang sudah tua. Kami bertiga, ada 1 orang Jerman, 1 orang Itali. Singkat cerita, orang Jerman bilang, saya suka Bali. Si Itali bilang, enggak, saya lebih suka Karibia. Jadi kan berbeda kan? Nah, terus kita bicara-bicara menyangkut perubahan. Dia bilang begini, satu orang Jerman ini punya beberapa pabrik di dunia. Satu lagi ini buyers, pembeli merek terkenal. Dia pembeli untuk garment. Dia bilang begini, saya sering ketemu pabrik ya, yang kualitasnya jahitannya tidak bagus. Dia bilang. Saya teliti, dia bilang, kenapa bisa begitu? Karena pabrik itu tidak mau pusing, dia mengambil orang yang sudah bisa menjahit. Contohnya gini, cara menjahit celana jeans dengan menjahit baju itu beda. Kadang-kadang saya temukan, kan dia beli baju, itu jahitannya tidak pernah bagus, dia bilang.
Setelah saya telusuri, saya tanya, ternyata banyakan pegawainya itu diterima dari yang sudah pengalaman menjahit apa? Celana jeans. Kalau celana jeans kan tebal, kemudian jarumnya kan gede-gede, sehingga berbeda dengan menjahit baju kemeja. Kalau baju kemeja goyang sedikit aja, dia udah miring. Tapi kalau celana jeans kan enggak, karena benangnya gede, jarumnya gede, kainnya tebal, dia goyang nggak apa-apa, masih lurus. Nah, singkat cerita, si orang Italia ini ngomong, kalau saya bangun pabrik, ya, saya lebih baik mencari orang-orang yang masih fresh, yang belum bisa menjahit. Kemudian saya ajarin dia menjahit supaya bisa sesuai dengan kualitas yang saya mau. Nah, Yesus pun demikian. Dia mencari murid-muridnya di Galilea, tidak di Yerusalem. Supaya apa? Supaya bisa diajari. Bukan berarti orang-orang yang tadinya contoh yang sudah jahit celana jeans nggak bisa masuk ke pabrik yang jahit kemeja. Bisa. Dia harus berubah dong cara jahitnya. Yang itulah yang dimaksud Tuhan, kantong baru dengan anggur yang baru ke kita. Jadi batinnya itu harus naik, ya. Hati kita itu harus teguh bersama Tuhan. Kita buang lagi yang lama. Kalau kita mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi kantong yang baru, kemudian dengan anggur yang baru, ya. Nah, kesimpulannya apa? Yang kita baca sekian banyak ayat, saya udah jelasin panjang lebar, ya. Kesimpulannya apa? Tuhan tidak memakai satu cara untuk membangun hubungan. Jadi membangun hubungan sama Tuhan enggak. Oh, harus berpuasa, oh harus ini. Kan kita sering dengar itu. Harus ini. Enggak. No. Membangun hubungan dengan Tuhan itu banyak cara. Dan Tuhan tidak terikat dengan waktu membangun hubungan. Kapan saja, anytime, anywhere. Oh, tidak harus. Oh ya, nanti tengah malam saya bangun doa sama Tuhan. Enggak. Di mana aja bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi di jalan kah, pada saat kita bekerja, kita teringat sesuatu, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari apa? Orang yang mau diajar dan fleksibel. Dari apa yang saya sampaikan tadi. Itu kesimpulan, ya. Dan yang paling penting adalah siapkan apa? Kantong baru. Karena Tuhan, kita nggak tahu Tuhan kapan mau tuang anggur baru ke kita. Jadi kita harus punya kantong baru setiap. Saya undang pemain musik, ya, BL singer. Sahabat TVC diberkati. Jadi kesimpulannya itu penting buat kita. Dari yang begitu panjang, cuma ingat saja Tuhan tidak pakai satu cara untuk membangun hubungan, ya. Bukan dengan berpuasa, berdoa ataupun sembahyang, tapi ada banyak cara lain yang Tuhan bisa pakai untuk membangun hubungan dengan Dia. Dan membangun hubungan dengan Tuhan tidak terikat dengan waktu. Jadi anytime, anywhere bisa. Tuhan mencari orang yang mau diajar dan fleksibel. Jadi saya tidak bicara kesalahan orang, tidak bicara apa, tapi saya bicara hari ini kalau mau ditangkap adalah Tuhan siap memberikan anggur baru setiap saat. Oleh sebab itu harus siapkan apa? Kantong baru. Ya. Tadi contoh-contoh yang saya sampaikan itu hanya untuk kita, oh ya, begitu, kliknya di situ, kliknya di sini. Tetapi intinya yang saya sampaikan adalah kita siap membangun hubungan dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Karena anggur baru itu bicara berkat baru, ya. Bicara berkat berkelimpahan, bicara sukacita buat kita semua, sehingga kita bisa terima di tahun 2024. Masih ada 11 bulan kan? Siap-siap terima kejutan dari Tuhan. Iya kan? Iya. Proyek yang sudah lama dikejar nggak dapat, tiba-tiba muncul. Amin, ya kan? Ini bicara anggur baru. It's true. Walaupun penjelasan saya tadi agak pelan, agak sepertinya itu maksa, enggak, no. Tapi supaya kita ready, supaya kita siap menerima berkat-berkat
dari Tuhan, ya.